Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulani Sasafa Latifah dengan NPM 101209005. Ahamiyatu ma'rifatullah atau urgensi mengenal Allah. Ma'rifah berasal dari kata arafa, yarifu, ma'rifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Definisi lain yang mengatakan bahwa ma'rifatul atau mengenal Allah bukanlah mengenali zat Allah, karena hal ini tidak mungkin terjangkau oleh kapasitas manusia yang terbatas. Adapun manfaat mengenal Allah, yang pertama ada al-khalifah atau bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka untuk menjadi penguasa di muka bumi ini. Yang kedua ada tamkinuddin, yaitu diteguhkannya agama Islam di muka bumi. Yang ketiga ada al-amnu, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengkondisikan orang-orang yang beriman dengan rasa aman dan tentram setelah sebelumnya mereka selalu ditimpa keresahan dan ketakutan. Yang selanjutnya ada al-barokat atau keberkahan yang melimpah. Selanjutnya ada al-hayatun thayyiban atau kehidupan yang baik, dan terakhir ada al-jannah yaitu surga. Pilih dalam ma'rifatullah, yang pertama yaitu asma Allah Subhanahu wa taala, yang kedua sifat Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga af'al atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang terlihat dalam muka bumi ini, dan kemudian ada bekal dengan bekal pengetahuan yang ia tunjukkan, yaitu menunjukkan sikap sidik dalam perbuatannya. Yang kedua ada ikhlas dalam niatan dan tujuan hidup, yakni karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga pembersihan diri dari akhlak-akhlak tercela. Yang keempat sabar menerima pemberlakuan hukum atau Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima berdakwah, mengajak orang lain mengikuti kebenaran agamanya. Yang selanjutnya membersihkan dakwahnya itu dari pengaruh atas perasaan. Yang selanjutnya ada cara mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang ada dua cara, yaitu yang pertama jalan yang dilalui bukan atas dasar petunjuk Islam. Yang kedua, jalan yang dilalui berdasarkan petunjuk Islam. Yang selanjutnya adalah jalan penghalang dalam ma'rifatullah. Yang pertama ada al-kubru atau sombong. Yang kedua ada az-zulmu atau zolim. Yang ketiga ada al-kazibu atau dusta. Yang keempat ada al-fusku atau fasik. Yang kelima ada al-kufru atau ingkar. Keenam ada al-fasadu atau al-fasad. Yang selanjutnya ada al-ghaflah atau lengah. Selanjutnya ada kasratul masyi atau banyak berbuat durhaka. Yang selanjutnya atau yang terakhir ada al-irtiyab atau ragu-ragu. Jadi selanjutnya yaitu at-thoriq ila ma'rifatullah atau cara menuju ma'rifatullah melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat qauliyah yaitu dari surat At-Tin, yaitu demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah ini yang aman. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya atau neraka. Dari Quran surat At-Tin ayat 1-5. Adapun ayat kauniyah yaitu dari Quran surat Fussilat ayat 53, yaitu kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Tidaklah cukup bahwa sesungguhnya Tuhannya menjadi saksi atas segala sesuatu. Yang selanjutnya ada melalui metode Islam. Yang pertama dengan nakli dan akal. Adapun dari Quran surat Yunus, dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah melimpahkan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Kedua, ada cara membenarkan. Adapun dari Quran surat Al-Imran ayat 191, yaitu orang-orang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Lalu seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Melalui metode Islam, yang pertama ada dugaan hawa dan nafsu. Adapun Quran surat Al-Baqarah ayat 55, dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang.
Karena itu kami disambar halilintar dengan kamu menyaksikannya. Ada al-manawi min ma'rifatullah atau penghalang mengenal Allah. Yang pertama marodus syahwat atau yang pertama ada al-fisku atau kefasikan, al-kibru atau kesombongan, az-zulmu atau kezoliman, al-kizibu atau kedustaan, ada kasratul masyi atau banyak melakukan maksiat. Adapun marodu asyubah yang pertama ada al-jahlu atau kejahilan ataupun kebodohan, al-irtiyab keraguan-raguan, al-inhiraf atau penyimpangan, al-ghaflah atau kelalaian. Materi selanjutnya ada al-adilah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah. Yang pertama ada eksistensi Allah, yaitu ditunjukkan beberapa dalil berikut ini. Yang pertama ada dalilul fitri atau dalil fitrah, yaitu secara bahasa fitrah adalah al-khilqoh, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan Allah. Fitrah adalah sifat azasi atau yang mendasar pada diri manusia yang masih murni, yang belum terpengaruh oleh faktor eksternal. Yang kedua ada dalilul hissi atau dalil yang dapat diindra. Ada bukti-bukti keberadaan Allah Ta'ala yang dapat dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indera manusia. Yang selanjutnya ada dalilul akli atau dalil yang dapat oleh akal, yang melalui dengan beberapa teori, yaitu teori sebab dan adapun teori keteraturan. Yang selanjutnya ada dalilul nakli atau nash. Dalil nakli adalah dalil pembuktian akan keberadaan dengan merujuk petunjuk kitab suci. Yang kelima ada dalilul tarik atau dalil sejarah. Banyak peristiwa bersejarah di masa lalu semenjak Nabi Adam hingga hari ini menunjukkan keberadaan, keagungan, dan kekuasaan Allah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada banyak kurang atau kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.